Pada bab pertama ini, kami akan mendeskripsikan dataset yang kami pilih. Kami menggunakan data mengenai harga rumah pada beberapa perumahan di suatu wilayah yang berjudul housing price. Data ini berguna untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan harga sebuah rumah pada suatu perumahan yang disertai dengan beberapa faktor. Data tersebut akan digunakan untuk mencari statistik atribut data, memvisualisasikan data, menghitung korelasi setiap atribut numerik, dan menganalisis prediktif menggunakan regresi. Data housing price ini kami ambil dari website www.kaggle.com yang diunggah oleh pengguna Muhammad bin Imran. Data tersebut diunduh pada tanggal 27 November 2023 dengan format file CSV yang kemudian diubah formatnya menjadi XLSX agar mempermudah membaca data dengan ukuran 781 KB. Terdapat 6 kolom yang terdiri dari kolom square feet, bedrooms, bathrooms, neighborhood, year built, dan price yang masing-masing kolom tersebut memiliki 687 baris atau dengan kata lain, dimensi dataset tersebut adalah 687 dikali 6. Berikut ini adalah sampel datasetnya. Halo, perkenalkan, nama saya Fanya Setiamala dengan NIM 1992321. Bab yang kedua itu mengenai karakteristik data. Dalam karakteristik data, yang pertama adalah menampilkan 5 data awal dari dataset yang sudah bersih dengan menggunakan metode df.head pembuka penutup. Berikut adalah 5 data awal dari dataset. Selanjutnya adalah melihat tipe data dari setiap kolom dataset dengan menggunakan metode df.types. Dalam dataset ini, terdapat beberapa tipe data yang berbeda. Kolom square feet, bedrooms, bathrooms, dan year built merupakan data dengan tipe numerik berupa bilangan bulat atau disebut dengan integer. Sedangkan kolom neighborhood merupakan data dengan tipe kategorikal yang berisi informasi tentang lingkungan. Terakhir, kolom price merupakan data dengan tipe numerik berupa bilangan desimal atau disebut dengan float. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu statistik data. Statistik data untuk dataset ini menggunakan atribut numerik yang terdiri dari square feet, bedrooms, bathrooms, year built, dan price. Statistik data yang akan ditampilkan pada tugas kali ini mencakup rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai ekstrim, serta distribusi frekuensi nilai. Oke, yang A adalah menampilkan 15 baris data pertama setiap kolom. Kami menggunakan rumus df kurung siku 0.2 15 kurung siku. Nanti akan menghasilkan data sebagai berikut. Lalu, sebelum menampilkan rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai ekstrim, dan distribusi frekuensi nilai, kami menampilkan dataset terlebih dahulu. Data yang kami tampilkan hanya 15 baris pertama dari setiap kolom yang ada. Lalu yang kedua adalah yang B, menampilkan statistika dasar. Kami menggunakan rumus df kurung siku square feet, bedrooms, bathrooms, year built, price, kurung siku, describe, kurung biasa. Nanti akan menghasilkan data sebagai berikut. Lalu mencari desil dengan Q sama dengan 0.1. Dengan rumus df1 sama dengan df kurung siku square feet, bedrooms, bathrooms, year built, price, kurung siku. df.1 kuantil dalam kurung biasa Q sama dengan 0.1. Nanti akan menghasilkan data sebagai berikut. Lalu mencari persentil dengan Q sama dengan 0.01. Dengan rumus df1 sama dengan df kurung siku square feet, bedrooms, bathrooms, year built, price, kurung siku, df1 kuantil kurung tutup biasa Q sama dengan 0.01. Nanti akan menghasilkan data sebagai berikut. Untuk menampilkan rata-rata, standar deviasi, dan nilai ekstrim, digunakan df titik describe kurung biasa. Sebagai contoh, pada kolom square feet, nilai rata-ratanya sebesar 2014,77. Standar deviasi sebesar 570,27. Nilai ekstrim untuk nilai minimum sebesar 1002 dan nilai maksimum sebesar 2997. Persentil 25% sebesar 1518,5, persentil 50% sebesar 2022, dan persentil 75% sebesar 2498. Bagian statistika dasar yang selanjutnya yaitu menampilkan distribusi frekuensi nilai. Di sini yang pertama kami menampilkan distribusi dari jumlah banyaknya kamar tidur atau bedrooms. Kami menggunakan rumus kode df kurung siku bedrooms titik value underscore counts kurung biasa. Kemudian yang akan menghasilkan data sebagai berikut. Dapat dilihat
Dari data tersebut bahwasanya distribusi dari jumlah bedrooms atau kamar mandi yaitu yang pertama, rumah dengan jumlah kamar tidur 2 ada sebanyak 181 rumah, dan rumah dengan jumlah kamar tidur 5 ada sebanyak 180 rumah. Rumah dengan jumlah kamar tidur 3 ada sebanyak 172 rumah, kemudian rumah dengan jumlah kamar tidur 4 ada sebanyak 154 rumah. Kemudian distribusi yang selanjutnya kami menampilkan distribusi banyaknya bathrooms atau jumlah kamar mandi. Kami menggunakan rumus kode value counts atau DF kurung siku bathrooms titik value underscore counts kurung biasa yang kemudian akan menghasilkan data sebagai berikut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya rumah dengan jumlah kamar mandi sebanyak 1 ada 237 rumah. Kemudian rumah dengan jumlah kamar mandi sebanyak 2 ada 218 rumah, dan rumah dengan jumlah kamar mandi sebanyak 3 ada 232 rumah. Yang selanjutnya kami menampilkan distribusi dari banyaknya neighborhood atau jenis perumahan pada suatu wilayah. Kami menggunakan rumus kode yang sama, yaitu menggunakan value counts df kurung siku variabel neighborhood titik value underscore counts kurung biasa yang kemudian akan menghasilkan data sebagai berikut. Dapat disimpulkan distribusi dari jumlah rumah pada masing-masing jenis perumahan, yaitu yang pertama, pada perumahan subur ada 243 rumah, pada perumahan urban ada 238 rumah, dan pada perumahan rural ada 206 rumah. Untuk yang selanjutnya, kami menampilkan distribusi dari banyaknya year build atau tahun pembuatan. Rumus kodenya masih sama, yaitu menggunakan value counts df kurung siku year build titik value underscore counts kurung biasa yang kemudian akan menghasilkan data sebagai berikut. Dari data tersebut, distribusi dari banyak rumah yang dibangun per tahun dapat dilihat dari data tersebut. Misalnya saja, pada tahun 2012 terdapat 23 rumah yang telah terbangun. Untuk yang selanjutnya, kami menampilkan dari distribusi banyaknya jenis perumahan subur pada setiap tahunnya. Kami menggunakan rumus kode group by, value counts, dan shared value yang dapat dilihat rumus coding dan hasilnya pada gambar sebagai berikut. Dari gambar tersebut, distribusi dari banyaknya rumah, misalnya saja pada tahun 2019, tahun 2004, dan tahun 2014, serta tahun 2006 terdapat 6 rumah yang telah dibangun. Kemudian yang selanjutnya yaitu menampilkan distribusi dari banyaknya rumah pada perumahan urban di setiap tahunnya. Kami menggunakan rumus kode yang sama, yaitu menggunakan group by, value counts, dan shared value yang dapat dilihat pada gambar berikut, serta hasilnya juga. Dan dari hasil tersebut kami dapat melihat misalnya saja pada tahun 2015, 2012, dan tahun 2000 terdapat 6 rumah yang dibangun pada perumahan urban. Kemudian yang selanjutnya kami menampilkan distribusi dari banyaknya perumahan pada jenis perumahan rural. Kami masih menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan group by, value counts, dan shared value yang rumus kodenya dan hasilnya dapat dilihat sebagai gambar berikut. Dari data tersebut dapat kami analisis bahwasanya pada tahun 2002, 2014, dan tahun 2006 terdapat 11 rumah yang dibangun pada perumahan rural. Oke, perkenalkan, nama aku Dedatul Akbar dengan NIM 199232209. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data yang sudah kami buat dengan korelasi yang terdapat di grafik atau chart yang sudah kami buat. Oke, yang pertama itu di tabel 4.1 dapat dilihat pada chart ini itu menunjukkan bahwa dengan neighborhood paling tinggi atau paling banyak terjual di tahun 2000 hingga 2021 itu yaitu neighborhood suburb, dan neighborhood yang paling rendah atau paling sedikit pada tahun 2000 hingga 2021 adalah neighborhood yang rural. Oke, kemudian kita lihat di tabel yang kedua, ini masih di 4.1. Tabel ini menunjukkan bahwa tahun dan neighborhood itu tidak ada korelasinya karena tidak ada penurunan juga kenaikan grafik yang signifikan. Namun pada chart ini kita dapat melihat perbandingan banyaknya neighborhood tiap tahunnya, dan kita juga dapat melihat pada tahun berapa neighborhood paling tinggi dari masing-masing jenis neighborhood. Oke, kemudian kita melihat di tabel 4.2 tentang menampilkan perubahan terhadap waktu. Nah, tabel ini tuh menunjukkan bahwa grafik ini tidak ada korelasinya antara pembelian dengan tahun karena tidak adanya kenaikan atau penurunan grafik yang signifikan juga. Namun dapat dilihat dari grafik ini perubahan rata-rata pembelian rumah tiap tahunnya dari tahun 2000 hingga 2021. Dan pada tahun 2012 hingga 2013 adalah kenaikan yang paling tinggi. Oke, kemudian di tabel yang keempat ini kita dapat melihat
bahwa chart ini tuh mirip-mirip dengan chart sebelumnya, yaitu memperlihatkan kenaikan juga penurunan dari masing-masing neighborhood tiap tahunnya dari tahun 2000 hingga 2021, namun dengan model yang berbeda, yaitu area. Oke, sekarang kita melihat ke tabel selanjutnya, yaitu tabel 4.3. Nah, kita dapat melihat nih sepintas pada chart tree map ini tuh tidak ada perbedaan. Namun jika kita lebih teliti lagi, kita dapat melihat rata-rata neighborhood yang memiliki luas rumah lebih besar itu adalah neighborhood urban, dan yang memiliki rata-rata luas persegi rumah paling kecil adalah neighborhood rural. Nah, dapat dilihat tuh yang sebelah kiri itu dia sedikit besar daripada yang paling kanan. Oke, kemudian kita lihat lagi tabel selanjutnya, itu tabel ke-6. Masih dengan judul yang sama, cuman kita variabelnya berbeda, yaitu hierarki hubungan antara jenis perumahan dengan jumlah kamar. Nah, kita dapat melihat di chart atau di tree map ini itu menunjukkan rata-rata neighborhood yang memiliki kamar yang paling banyak, yaitu neighborhood suburb, dan rata-rata neighborhood yang memiliki kamar paling sedikit adalah neighborhood rural. Nah, kita harus lebih teliti untuk melihat tree map tersebut karena perbedaannya sangat sedikit ya. Oke, sekarang kita melihat ke tabel berikutnya. Di tabel 4.4 tentang plotting antara harga perumahan dengan luas persegi rumah. Nah, kita dapat melihat di tabel ini tuh mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat dilihat dari grafik scatter plot ini bahwa adanya korelasi antara harga dengan luas persegi dari masing-masing rumah, yaitu semakin besar luas persegi rumah maka harganya juga akan semakin mahal, dan begitupun sebaliknya, semakin kecil luas persegi rumah maka harganya juga akan semakin murah. Hal ini dapat terlihat jelas pada grafik yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, scatter plot di atas juga menunjukkan bahwa sumbu X ini menandakan luas persegi dan sumbu Y menandakan harga rumah dari grafik tersebut. Oke, kemudian sekarang kita melihat ke tabel berikutnya dengan judul plotting hubungan tahun pembuatan dengan harga. Nah, kita dapat melihat di tabel ini itu plot membentuk garis vertikal menunjukkan bahwa nilai dari variabel sumbu Y ini tetap konstan dan tidak berubah seiring dengan perubahannya nilai pada di sumbu X. Nah, dalam hal ini berarti tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel tersebut. Halo semuanya, aku Sofra Dina Nursyahla dengan NIM 199232210, dan pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan mengenai bab 5, yaitu bagian korelasi data. Nah, korelasi data ini kami menggunakan matriks korelasi yang hubungannya dapat digunakan untuk melihat apakah ada multikoleniaritas ataupun tidak. Nah, jika ada, maka nilai koefisien relasi mendekati 1 ataupun min 1 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat dan linear antara 18 depend dan juga 18 depend. Untuk datanya akan dilampirkan pada tabel sebelah sini, dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa satu kolom akan memiliki korelasi yang kuat positif dengan kolom itu sendiri. Selain itu, kolom harga atau price memiliki korelasi yang kuat juga dan positif dengan square feet. Maka hubungannya linear, yaitu semakin tinggi harga maka luas tanahnya pun akan semakin luas. Kemudian pada kolom harga atau price yaitu memiliki korelasi yang lemah dengan bedrooms, bathroom, dan yearbooks. Yang keenam itu mengenai predictive analytic regression, membahas tentang hubungan antara luas persegi rumah dan harga rumah, serta bagaimana menggunakan metode regresi untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas persegi. Pertama-tama yaitu mendefinisikan variabel X yaitu horsepower dan variabel yaitu price. X menunjukkan luas persegi rumah dan Y menunjukkan harga rumah. Setelah itu membangun model regresi linear. Model sama dengan linear regression, kurung tutup dan fit dalam kurung X sama Y, kemudian mendapatkan nilai A dan B pada model Y sama dengan A plus BX. Beri nilai A untuk nilai intercept dan nilai B untuk nilai koefisien slope atau gradient. Setelah didapatkan nilai A dan B-nya, selanjutnya plot linear regresi dengan data regresi sama dengan model.predict dalam kurung X, plt.scatter dalam kurung X, Y untuk scatter plot dari data asli, plt.plot X, regresi, color sama dengan red untuk garis regresinya, plt.x label square feet untuk legenda sumbu X bagi area, plt.y label price untuk legenda sumbu Y sebagai price, dan plt.title plot square feet versus price untuk judul dari plot. Berikut output dari predictive analytic regression. Scatter plot ini memperlihatkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara harga dengan luas persegi dari masing-masing rumah, yaitu semakin besar luas persegi rumah tersebut, maka harganya akan semakin mahal. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas persegi rumah, maka harga juga semakin murah. Hal ini terlihat jelas pada grafik yang mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan pada scatter plot di atas, dengan sumbu X menandakan luas persegi dan sumbu Y menandakan harga rumah tersebut. Garis merah pada grafik tersebut yang membentuk garis lurus naik memperjelas korelasi antara luas persegi rumah dan harga rumah.